Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ya, Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat meskipun melalui video pembelajaran. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi tematik kita untuk muatan bahasa Indonesia. Masih bersama Ibu Sri, Wali kelas 5C. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Ini adalah kata tanya ya. Kemudian membentuk peta pikiran, jadi untuk menemukan dan mempresentasikan informasi dari teks bacaan, baik itu dalam bentuk tabel, peta pikiran, dari teks bacaan terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada pertemuan pekan lalu atau pertemuan tema sebelumnya, kita sudah belajar tentang menemukan ide pokok di dalam teks bacaan, baik secara lisan maupun secara tulis, di mana bisa dalam bentuk tabel maupun peta pikiran. Di sini kita juga mencari informasi penting dari teks. Apa itu informasi? Nah, Ananda sering sekali menemukan kata informasi. Ibu akan memberikan informasi atau bacalah informasi berikut. Informasi itu sendiri adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, dari informasi itu kita dapat pengetahuan atau dapat mengetahui sesuatu. Informasi dapat membuat seseorang jadi tahu atau paham. Kemudian, salah satu caranya untuk kita memperoleh informasi tentu dengan membaca teks dengan cermat. Ini adalah salah satu caranya, membaca teks dengan cermat. Kita coba baca teks wisata hutan desa Bumi Gemilang pada halaman 77. Silakan dibuka bukunya. Nah, di sini ada beberapa informasi akan kita dapatkan melalui kata tanya yang akan kita gunakan. Misal, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Gemilang? Kita dapat memperoleh informasi bahwa yang diusulkan adalah hutan wisata. Kemudian, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Para pemuda desa Bumi Gemilang. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Ini menyatakan alasannya ya, mengapa? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar. Kemudian bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar. Ini berarti proses cara ya. Baik, dari beberapa kata tanya di contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa kata tanya itu memiliki arah. Nah, jadi jawabannya itu ada arah jawabannya. Misal apa? Ini untuk menanyakan atau mengetahui nama, sebab, akibat, judul, dan tema. Kalau di mana itu untuk tempat dan latar. Kalau kapan untuk waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa digunakan untuk mengetahui tokoh utama atau tokoh pendukung. Mengapa? Nah, ini alasan sebab akibat ya, mengetahui alasan suatu masalah. Bagaimana? Berarti cara, proses, urutan. Berapa? Berarti menyatakan banyak atau jumlah. Oke. Lanjut. Untuk berikutnya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Masih ingatkah?
Ya, peta pikiran itu cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Oke, melalui sebuah diagram. Atau kita kemarin membuat pohon peta pikiran. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Makanya ini berkaitan dengan kita materi kita yang lalu. Menemukan ide pokok melalui peta pikiran kita sudah pelajari. Baik. Kemudian menjelaskan cara memperoleh informasi teks. Bagaimana cara memperolehnya? Langkahnya kita baca terlebih dahulu teksnya, judulnya, jangan lupa kemudian baca teksnya dengan cermat agar kita tahu isinya. Lalu kita gali informasi di dalam teks tersebut sehingga kita paham makna isi dari teks tersebut dengan baik. Menjelaskan informasi dari teks. Informasi tadi kan berarti kita dari informasi itu kita dapat tahu, berarti memberikan pengetahuan. Lalu, jika informasi dapat dipahami, tentu kita sebagai pembaca bisa menjelaskan kembali kepada orang lain. Kemudian, informasi-informasi penting dari teks ini, bagaimana cara menemukannya? Ditemukan melalui membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi, kita dapat menjelaskan informasi apabila kita sudah baca. Dapatlah kita pengetahuan. Lalu kalau kita sudah tahu, sudah paham, kita bisa jelaskan kembali kepada orang lain. Nah, jadi informasi ditemukan melalui membaca dengan cermat atau bisa dengan membuat pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada contoh yang Ananda, mereka menemukan informasi dari teks yang mereka baca. Jadi, bisa secara lisan informasi itu diperoleh dalam sebuah diskusi. Nah, dapat dikemukakan, berarti dapat disampaikan melalui diskusi. Setelah kita tahu, paham informasi dari teks atau bacaan, lalu kita sampaikan kepada orang lain, bisa melalui diskusi. Tentu diskusinya tujuannya adalah mendapat pemahaman yang lebih. Dari diskusi ini kan kita berbagi pengetahuan sehingga kita lebih paham. Kemudian mengelompokkan informasi. Setelah informasi kita dapat, lalu kita kelompokkan informasi tersebut. Jadi terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan kita tanyakan. Nah, kata tanya beserta informasi yang ingin kita ketahui. Tadi kan sudah kita pelajari tentang kata tanya. Kemudian tujuan dari kata tanya itu untuk apa ya? Nah, seperti ini kata tanya apa? Dia memperoleh informasi penjelasan mengenai suatu hal. Kalau di mana, penjelasan tempat. Kalau kapan, sama ya penjelasan waktu seperti yang tadi. Kalau siapa, berarti nama tokoh tadi kan, berarti nama orang, jabatan, pekerjaan. Kalau mengapa, menyebutkan alasan atau sebab akibat dalam suatu cerita. Bagaimana? Tadi menyebutkan cara atau proses. Oke, kemudian berapa? Nah, itu alasan jumlah atau banyaknya. Di sini ada contoh bacalah teks berikut. Nah, ada pernapasan ikan, diperhatikan di buku penanya. Kemudian kita coba menggali informasi. Misal ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ini kan dia menunjukkan sesuatu. Berarti kata tanyanya apa? Di sini juga menyatakan hidup di air. Berarti dia tempat kan? Berarti di mana? Ikan bernapas menggunakan insang. Ini cara ikan bernafas. Ini juga kita tahu mengetahui sesuatu ya.
ikan di sini kan ikan bernapas menggunakan insang. Jadi bisa apa? Bisa bagaimana? Karena di sini caranya bernafas. Kemudian ketika mulut ikan ini juga bisa proses. Di sini juga dia menjelaskan ketika dan mengalir ke bagian insang yang terbuka maka terjadi bisa di mana, bisa juga kapan waktu dia bernapas. Nah, jadi untuk informasi ini bisa diperoleh dengan kata tanya. Berikutnya kita akan membahas tentang menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Perhatikan paragraf berikut. Oke. Nah, ini ada tentang bronkitis adalah penyakit. Ini ya bisa dibaca. Di bukunya juga ada dibaca. Apa informasi yang dapat kita peroleh? Maka kita buatlah beberapa pertanyaan. Kemudian kita jawab. Oke? Misal, Ibu ambil nih, bisa dibaca ya. Ibu ambil pertanyaannya, apa penyebab penyakit bronkitis? Nah, di sini kita mendapatkan informasi dari jawaban ini. Disebabkan oleh serangan virus, bakteri, kemudian menghirup zat kimia. Ini informasi yang kita peroleh. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat memperoleh informasi. Nah, jawaban inilah informasi yang kita ketahui. Untuk penjelasan hari ini mengenai tentang kita menemukan informasi melalui kata tanya. Jadi apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana. Untuk penugasan, jadi setelah Ananda membaca bukunya, kemudian membaca materi yang Ibu kirimkan dan mendengarkan video penjelasan Ibu, baru silakan kerjakan penugasannya. Baca berulang, dengarkan videonya, pahami dengan baik. Untuk penugasannya kerjasama dengan orang tua tentunya, silahkan diatur waktunya sesuai kondisi orang tuanya. Penugasan hari ini buka bupenanya yaitu halaman 92 sampai 93. Di sana ada teks, silakan dibaca dan kerjakan tabel ini. Ibu sudah buatkan tabelnya, silakan dikerjakan. Ini informasi atau jawabannya, ini kalimat tanyanya apa. Oke. Kemudian halaman 109 kerjakan nomor 2. Silakan Ananda kerjakan di buku latihan. Nanti seperti biasa kirimkan jawabannya. Untuk kali ini Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan atas semua partisipasi Ananda. Semoga Ananda tetap semangat dalam belajar. Kelas 5C Ibu harapkan selalu berakhlakul karimah. Dan jangan lupa stay at home. Laksanakan protokol COVID dengan disiplin. Belajar itu bagian ibadah, mari kita bersabar dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.